Jadi nanti mohon maaf kalau di tengah penjelasan materi Ibu batuk-batuk ya. Mohon dimaklumi. Iya, Bu. Oke. Di sini siapa yang tidak masuk hari ini? Banyak. Siapa saja? Iya. Saka sama Rizal. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang teks ulasan. Tapi sebelum itu mohon bantuannya untuk ketua kelas membuka doa. Kita duduk siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Oke, sebelum memasuki materi, Ibu ingin bertanya pada kalian, di sini siapa yang selama libur Lebaran kemarin suka membaca teks cerita pendek, novel, atau menonton film? Saya. Oke, berarti membaca apa? Membaca novel. Oke, novel apa itu? Novel Sunaju. Judanju itu menceritakan tentang apa? Itu menceritakan tentang anak SMP, Bu. Jadi seusia kita itu, Bu. Oh iya, itu ada kekurangan dan kelebihannya. Ada. Kelebihannya itu bahasanya ringan, terus alurnya bagus, terus sangat relate, Bu. Kekurangannya kadang bahasanya campur-campur Jawa sama Inggris. Oke, nah dari penjelasan Mbak Apri tadi itu sudah termasuk ke dalam mengulas karya sastra ya, menceritakan tentang ringkasan ceritanya, terus juga kelebihan dan kekurangan. Oke, nah tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik diharapkan dapat mengulas karya berdasarkan prinsip pengamatan. Jadi, misalkan setelah kalian menonton film, mendengarkan sebuah lagu, terus juga membaca novel, itu kalian diharapkan bisa memberikan ulasan atau penilaian terkait karya tersebut. Oke, nah selanjutnya itu ada manfaat terkait teks ulasan. Nah, ini manfaatnya bukan hanya bisa diambil sebagai dalam hal sekolah saja, tetapi juga bisa dimanfaatkan di masa depan. Nah, yang pertama itu ada menambah kreativitas. Nah, di sini saat kalian mengulas suatu karya sastra, itu kan pastinya kalian sudah membaca atau melihat karya sastra tersebut gitu. Nah, dengan membaca atau melihat karya sastra tersebut, kalian bisa mengambil diksi-diksi atau kosakata dari karya tersebut gitu ya. Jadi bisa menambah kreativitas kalian dalam menciptakan karya sastra. Lalu selanjutnya ada meminimalisir kekurangan dalam pembuatan karya. Nah, di sini tadi kan untuk mengulas karya sastra kalian pastinya mendeskripsikan tentang kekurangan dan juga kelebihan dari karya sastra tersebut. Nah, di sini kalian bisa menjadikan kekurangan dari karya sastra tersebut sebagai bahan evaluasi ketika kalian membuat suatu karya sastra. Lalu yang ketiga itu melatih kemampuan berpikir kritis. Nah, di sini dengan mengulas karya sastra, kalian bisa berpikir secara mendalam tentang apa saja sih yang ada di dalam karya tersebut, tentang sinopsisnya, tentang orientasinya, terus juga unsur intrinsik dan ekstrinsik, serta kekurangan dan juga kelebihan. Lalu yang keempat ada meningkatkan kemampuan dalam berbahasa. Nah, di sini dalam mengulas karya sastra, kalian juga dapat meningkatkan kemampuan berbahasa yang entah itu secara argumentatif atau secara faktual.
Lalu yang kelima, membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini dengan mengulas karya sastra, kalian bisa memikirkan apakah karya ini layak untuk direkomendasikan kepada orang lain gitu. Terus yang terakhir ada menumbuhkan sikap apresiatif. Nah, di sini dengan mengulas karya sastra, kalian berarti mengapresiasi suatu karya sastra milik orang lain. Oke, nah setelah memahami manfaat dan juga tujuannya, lalu apa sih definisi dari teks ulasan? Dan jadi teks ulasan merupakan suatu teks yang berisi penjelasan, penafsiran atau penilaian terhadap suatu karya seperti film, lagu, cerita pendek atau buku. Selanjutnya, struktur teks ulasan itu ada 5. Yang pertama itu ada identitas, yaitu terkait dengan identitas karya secara lengkap, baik itu penulis, editor, penulis, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada orientasi, yang merupakan berisi popularitas karya. Misalkan suatu karya tersebut itu berhasil mendapatkan suatu penghargaan dari instansi atau sebagainya. Lalu yang ketiga ada sinopsis, terkait dengan ringkasan isi cerita yang telah dipaparkan oleh Mbak Ati tadi. Terus juga ada analisis unsur intrinsik dan juga ekstrinsik, yaitu terkait dengan tema, alur, latar, dan sebagainya. Lalu ada evaluasi, berisi kelebihan dan kekurangan dari suatu karya. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri teks ulasan. Nah, di sini yang pertama itu bertujuan untuk menilai atau mengevaluasi karya. Jadi kita mengulas suatu karya sastra berarti bertujuan untuk menilai atau mengevaluasi karya tentang apa saja sih yang harus diperbaiki berdasarkan kekurangan yang telah kalian cantumkan. Lalu bersifat subjektif dan menyeluruh. Nah, di sini teks ulasan itu biasanya subjektif atau sesuai dengan pribadi masing-masing, dan juga menyeluruh itu mulai dari identitas hingga evaluasi. Terus selanjutnya ada disebutnya argumen pendukung berdasarkan fakta, analisis, dan interpretasi secara mendalam. Jadi walaupun bersifat subjektif, tetapi harus tetap ada data pendukungnya gitu, baik dari isi teks cerita atau dari karya film gitu ya. Terus yang terakhir menggunakan bahasa yang bersifat evaluatif. Lalu jenis-jenis teks ulasan itu ada 3. Yang pertama teks ulasan informatif, teks ulasan deskriptif, dan juga teks ulasan kritis. Teks ulasan informatif berarti teks yang berisi gambar singkat, umum, dan padat dari suatu karya. Jadi ini tuh menekankan tentang kelebihan dan juga kekurangan dari suatu karya. Lalu ada teks ulasan deskriptif, berisi tentang pembahasan dari teks suatu karya secara mendetail. Terus biasanya itu lebih ke mengulas karya fiksi yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang manfaat, informasi, dan juga kekuatan gagasan yang disarankan oleh penulis. Lalu yang terakhir ada teks ulasan kritis, biasanya mengacu pada ilmu pengetahuan tertentu yang dibuat dengan objektif dan kritis dan bukan hanya berdasarkan pendapat pribadi. Oke, itu saja materinya. Apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Bu. Oke, Mbak Din, silakan. Apakah teks ulasan itu sama dengan teks resensi?
betul ya, tes ulasan itu sama dengan tes resensi, itu mempunyai istilah yang sama. Jadi tes ulasan dan resensi sama-sama untuk menilai suatu karya sastra, mulai dari ringkasan, terus juga kekurangan dan juga kelebihan. Makasih. Oke, apakah ada lagi? Oke, semuanya sudah paham ya? Paham. Oke, selanjutnya waktunya berkelompok. Nah, ini sebenarnya tadi tuh ibu mau sepin kelompoknya, tapi mungkin karena nanti membutuhkan banyak waktu, jadi ini ya ibu pelak-pelakin saja ya. Jadi ini 3 orang, 2 orang, 4 orang, 4 orang ya. Ya. Oke, ini ibu kasih penjelasan dulu. Jadi nanti kalian per kelompok itu ada mendapatkan masing-masing 1 cerpen itu ya. Jadi nanti kalian bisa baca, terus juga nanti kalian bisa tulis identitasnya, sinopsisnya itu apa, terus orientasinya, analisis unsur intrinsik dan juga ekstrinsik, dan kekurangan dan kelebihan. Oke, apakah sudah paham? Jadi ibu kasih waktu berapa menit nih? 10 menit cukup ya? Ibu izin minum dulu ya. Oke ya, apakah dia kesulitan? Tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik. Iya, tentang kalimat, terus alur dan sebagainya. Oke, sudah selesai ya? Oke, kelompok siapa yang mau maju? Oke, silakan kelompoknya Mbak Iin.
Cerita Biji Merah Luna merupakan cerita anak yang sederhana, hangat, dan syarat nilai pendidikan. Cerita ini berhasil menyampaikan pesan tentang kesabaran, tanggung jawab, dan pentingnya merawat sesuatu dengan baik melalui pengalaman sehari-hari yang dekat dengan anak. Meskipun alurnya sederhana dan konfliknya tidak rumit, cerita ini tetap menarik karena didukung oleh ilustrasi yang hidup dan bahasanya yang mudah dipahami. Oleh karena itu, Biji Merah Luna layak dijadikan bacaan anak-anak sekaligus media pembelajaran karakter dan kepedulian terhadap lingkungan. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali. Oke, yang selanjutnya yaitu refleksi. Di sini ada yang mau menyimpulkan. Saya. Ya, silakan Eva. Jadi kesimpulan pembahasan hari ini yaitu kita belajar tentang teks ulasan. Nah, teks ulasan itu merupakan teks yang berisi penjelasan, penafsiran, kemudian penilaian terhadap suatu karya seperti film, drama, lagu, cerita pendek ataupun buku. Nah, kita juga belajar tentang jenis-jenis teks ulasan, yaitu ada 3, yaitu ada teks ulasan deskriptif, informatif, dan juga kritis. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Oke, nah di sini Ibu akan memberikan referensi pembelajaran. Nanti kalian bisa mengisi nama, kasih juga nomor absen, lalu juga bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini, terus materi yang belum dipahami dan juga harapannya di pembelajaran selanjutnya. Oke, kalau sudah bisa dikumpulkan ya. Ya, Ibu. Oke, nah sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas Ibu yang bisa dikerjakan di rumah dan dikumpulkan di minggu depan. Nah, tugasnya adalah kalian bisa memilih salah satu karya berupa film, lagu, atau baca atau novel gitu ya yang telah kalian baca atau tonton, lalu diulas berdasarkan struktur dan juga ciri-ciri yang telah kalian pelajari hari ini. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Oke. Sebelum untuk menutup pertemuan hari ini, ketua kelas bisa memimpin doa. Berduduk siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Baik, sekian dari Ibu. Apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum